pencemaran air. Pencemaran air adalah kondisi ketika zat berbahaya seperti limbah industri, sampah rumah tangga, pestisida atau bahan kimia lainnya masuk di dalam sumber air seperti sungai, danau, dan air tanah. Hal ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem perairan, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia serta mengurangi ketersediaan air bersih yang layak dikonsumsi. Yang kedua, penyebab pencemaran air. Penyebab pencemaran air dengan aktivitas manusia yang membuang sampah domestik seperti plastik, makanan sisa, minyak goreng, miras ke saluran air. Penggunaan sabun deterjen dan bahan kimia rumah tangga. Yang pertama, industri dan pabrik membuang setiap cair dan padat tanpa mengelola ke sungai atau laut. Sisa bahan kimia berbahaya seperti logam berat, zat pewarna, dan minyak. Yang kedua, pertanian dan peternakan limbah pupuk kimia, pestisida, kotoran hewan mengalir ke sungai. Limbah organik dari sisa hasil panen dan yang membusuk. Yang ketiga, aktivitas perdagangan pasar sampah organik seperti sayur, ikan, dan buah. Dan plastik dibuang ke selokan atau sungai sekitar. Yang keempat, pariwisata sampah wisatawan seperti botol plastik kemasan makanan dibuang sembarang ke sungai, danau, atau pantai. Yang kelima, konstruksi dan pembangunan sisa material seperti semen, pasir, cat keseluruhan air, sampah proyek pembangunan dan yang tidak dikelola. Mengingat bahwa air adalah komponen dari lingkungan hidup, maka pencemaran air merupakan bagian dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran air perlu dikendalikan karena akibat pencemaran air dapat mengurangi manfaat air sebagai modal dasar. Faktor utama mengembang istilah pencemaran air terbentuk akibat adanya cairan bebas, apakah yang dialirkan kembali begitu saja ke perairan dan menimbulkan sebagai dampak yang mengurangi masyarakat ataupun lingkungan. Yang berikut, dampak pencemaran air. Pencemaran air oleh zat kimia. Pencemaran air oleh zat kimia merupakan salah satu permasalahan utama dalam kimia lingkungan yang berdampak luas terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Yang pertama, kimia yang mencemari air dapat berupa senyawa organik, logam berat, pestisida, deterjen, dan limbah industri yang bersifat toksik, reaktif, ataupun persisten di lingkungan. Yang berikut, dampak terhadap kualitas air. Penurunan pH air, limbah asam atau basa dari industri dengan mengubah pH alami menjadikannya terlalu asam atau basa untuk digunakan maupun dihuni oleh organisme air. Yang berikut, dampak terhadap kehidupan organisme akuatik. Kematian biota air, logam berat seperti merkuri, timbang, dan arsenik bersifat toksik terhadap ikan, plankton dan organisme lain. Bahkan dalam
Limbah kimia ini bisa berasal dari industri, rumah tangga, pertanian, maupun laboratorium. Limbah dari pabrik, tekstil, farmasi, logam, dan petrokimia mengandung logam berat, pelarut organik, dan bahan beracun. Contoh limbah kimia: zat limbah pencemar seperti merkuri, timah, kadmium, dan bromida. Yang berikut, dampak air tidak layak konsumsi biota, air mati, dan terjadi akumulasi logam berat. Untuk mengatasi pencemaran air dapat dilakukan usaha preventif, misalnya dengan tidak membuang sampah dan limbah industri ke sungai. Kebiasaan membuang sampah ke sungai dan sempalan tempat hendaknya diberantas dengan memperlakukan peraturan-peraturan yang diterapkan di lingkungan masing-masing secara konsisten. Banyak tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai pengulangan pencemaran air, yaitu tidak membuang sampah atau limbah cairan ke sungai, danau, laut, dan lain sebagainya. Berikut, tidak menggunakan sungai atau danau untuk mencuci mobil dan sepeda motor. Berikut, tidak menggunakan sungai atau danau untuk wahana memandikan atau ternak dan sebagai tempat bersih. Yang berikut, pengolahan air. Tujuan untuk pengolahan air limbah adalah untuk mengurangi kandungan bahan pencemaran di dalam air, terutama senyawa organik, padatan, tersubstansi mikroba, patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di air. Pengolahan air limbah tersebut: yang pertama, pengolahan awal. Tahap pengolahan awal melibatkan proses fisik yang bertujuan untuk menghilangkan padatan, tersubstansi, dan minyak dalam aliran air limbah. Yang kedua, pengolahan tahap kedua untuk menghilangkan zat-zat terlarut dari air limbah yang tidak dihilangkan dengan proses fisik biasa. Yang berikut, pengolahan tahap ketiga. Proses yang terlibat dalam pengolahan air limbah ketiga antara lain